sekarang aku baru banget balik karena kita lagi mau ke acara launching lensa Viltrox yang baru. Dan kebetulan aku udah lumayan telat, jadi kayak harus aku bukan nge-shoot video ini tapi buru-buru ke sana ya. Jadi mari kita ke sana. Dan ini bakal nyambung sama topik pembicaraan kita hari ini, biar ada konteksnya gitu. Di acara ini ada beberapa lensa barunya Viltrox. Sebenarnya nggak beberapa lensa baru sih, pastinya semua lensa Viltrox ada di situ. Tapi yang pengen di showcase sebenarnya pasti kan yang baru-baru gitu kan ya. Beberapa lensa baru yang ada di sana tuh ada lensa 85mm untuk Sony FE full frame berarti ya, yang nama serinya tuh seri Evo. Jadi ini seri baru ya. Satu dua loh ini. Unboxing Wide open loh ini. Nikon Viltrox Wide open. 85. Gila. Bener. Saya cek sampai bawah tuh. Kalau ngomong tajam sama Viltrox aja ngomong. Exactly. Kontrasnya juga benar. Ini saya kecil banget. Kecil banget. Kelihatan. FE. Oh ini yang dibilang Evo itu. Oh ini kamera. Ini buat nyaingin 8518-nya Sony berarti ya? Lensa native-nya kalah tajam. Dan sekilas sih lensa ini menarik banget ya, karena dia size-nya compact gitu, build quality-nya bagus, ada aperture ring, dan untuk hasil gambar sebenarnya aku belum sempat preview ke layar yang lebih gede, karena ini bener-bener banget baru balik, tapi autofocusnya sih berjalan dengan sangat baik banget ya, di 85mm f2, dan harganya tuh lumayan jauh di bawah lensa Sony yang 85mm f1.8-nya lah. Udah itu jauh lebih gede, terus udah lebih tua dan nggak diupdate-update juga kan. Jadi kayaknya sih ini bakal bisa jadi opsi yang sangat menarik banget ya buat yang suka atau lagi nyari lensa 85mm. Jadi kayaknya seri Evo ini bakal ditaruh buat ada di antara seri R dan seri Pro. Iya, jadi sekarang bakal ada seri R, Evo, Pro, dan Lab. Konten yang selalu sering Sony versus 11 Sony yang APS-C. Harga berapa? Tajamnya sama kurang lebih. Lupa. Tapi aku ulang ya. Gue beli second sih, Jadi, kalau second lensa siapa? second sih gue beli 5 juta, barunya Sama kurang lebih lah ya, tajam lah. belum. Tapi begitu kita masuk Harusnya 9 bisa nih ya buat gantiin ini. Nah terus lensa satu lagi yang di showcase tuh ada lensa 50mm f1.4. Gue sempet coba nggak ya? Kayak sempet deh sebentar. Tapi intinya kesan pertamaku sama si lensa 50mm f1.4 ini tuh ini lensa FE kalau teman-teman lihat ya. Gede banget lensa 50-nya satu filter. Beda sedikit. gede banget dah lensanya. Kayaknya hampir segede atau bahkan lebih gede daripada si lensa 35mm f1.2 ini deh. Tapi masalahnya ini kan bukannya f1.2. Jadi bisa dimengerti kalau itu f1.4. Dan kayaknya brand lain banyak deh. Bukan banyak sih, kayaknya brand lain pada bisa deh bikin lensa 50mm f1.4 dengan size yang lebih kecil. Tapi ya balik lagi, aku belum sempat ngetes lensanya dengan lebih detail juga. Jadi aku nggak tahu, mungkin size-nya itu karena Viltrox nggak mau ada kompromi sama hasil atau semacamnya gitu, nggak tahu juga. 1618-nya Viltrox. Oke. Double rekam. Tapi sekilas sih itu kesan pertamanya, kualitasnya kayaknya oke, tapi size-nya gede banget memang. Terus namanya acara perkameraan gitu ya, acara launching lensa gitu. Semua orang pada bawa kamera dong untuk nyoba lensa gitu at least. Terus tiba-tiba gue tanya, loh Dok nggak bawa kamera? Nah, jadi si Edo ini sebenarnya lagi ada misi. Kita kan semua tahu tas kamera tuh ya begini bentuknya kan. Ya kayak tas kamera gitu. Ini juga tas kamera. Dan sebenarnya bukan ini modelnya jelek atau gimana ya. Ini bagus modelnya. Cuman kayak ngasih tahu ke orang gak sih kayak ini ada kameranya gitu loh. Mungkin terdengar aneh gitu ya. Jadi aku pengen banget punya tas kamera yang nggak kelihatan kayak tas kamera. Nah untuk backpack sebenarnya aku udah ketemu nih. Mungkin udah pada sering lihat ya tasku yang pink ini. Ini merek Brevit. Aku udah pernah bikin video yang emang ngebahas tas ini doang juga sebenarnya. Jadi kalau tertarik untuk cari tahu tas ini lebih lanjut, aku akan taruh link ke videonya di bawah. Ya dan walaupun sebenarnya kalau ditaruh klip kayak gini ya juga orang juga tahu kalau ini tas kamera gitu sebenarnya ya. Sebenarnya, tapi hari ini aku nggak bawa tas ini, tapi tas ini. Tada! Jadi ini tas yang bikin aku ditanya, loh Dok nggak bawa kamera? Dan video ini ternyata agak panjang jadinya. Aku cuma pengen bikin video pendek tadinya sebenarnya. Aku tukar baju ke baju LBP dulu deh. Gila transisinya. Emang kaos dan celana pendek tuh nggak ada yang ngalahin. Nah, jadi ini tasnya. Kita ngomongin dari luar dulu kali ya. Harusnya kita ngomongin dari tasnya dulu ya. Jadi ini tuh sebenarnya tas dari Uniqlo. Jadi ini tuh namanya multi-tool camera bag. Kok kamera bag? Multi-tool sling bag, multi pocket sling bag. Ya, kalau nggak salah itu namanya. Bahan luarnya tuh kayak nggak tahu namanya apa, tapi kayaknya bahan-bahan yang anti air gitu loh. Nah, kalau kita buka kompartemen utamanya, nah supaya jelas kita pakai dua angle nih. Jadi ini pakai HP, ini pakai
Ya ini pakai kamera. Sampai mana lagi tadi kan? Jadi bahan luarnya nggak tahu namanya apa, tapi kayaknya bahan yang anti air gitu loh. Rasanya sih cukup aman. Lalu ini kita langsung aja. Oh ini main compartmentnya tadinya keserating pastinya ya. Nah kalau kita buka kurang lebih begini kelihatannya. Jadi ada kompartemen utama. Di sini ada sleeve untuk tablet atau laptop yang kayaknya sih muat up to 14 inch ya. Soalnya aku pakein MacBook 13 inch yang dipakein case, jadi lumayan tebel gitu kan. Itu masih muat. Terus di sini juga ada 2 kompartemen kecil untuk aksesoris-aksesoris. Lalu inilah bintang utama kita. Tas ini aku tambahin sebuah kamera insert. Karena kamera lagi pakai, mungkin nanti aku akan tunjukin B-rollnya ketika diisi kurang lebih beberapa setup yang bisa kita pakai. Jadi kurang lebih begini. Dan kalau nggak jelas mungkin aku tunjukin si kamera insertnya ini yang ditaruh di luar. Jadi bisa kelihatan yang lebih jelas ini muat apa aja sebenarnya. Di luar kamera insert ini sebenarnya juga masih ada space kecil. Jadi kita masih bisa taruh barang-barang kayak misalnya mau taruh apa, lampu kecil gitu taruh di sini. Masih bisa banget. Sangat masih bisa banget tuh. Dan selain di ujung sini, di sebelah sini juga masih bisa taruh action cam misalnya. Action cam kan ini mau kebanting-banting, kepukul-pukul juga terserah, bodo amat gitu kan. Ini taruh sini juga masih bisa sebenarnya. Terus anggaplah ini udah keisi penuh sama setup kamera kita yang nanti bakal ditunjukin di B-roll gitu ya. Soalnya sebenarnya space-nya nggak bakal berubah. Dia akan makan tempatnya segini aja doang gitu kan. Lalu bagian depannya ini bisa kita taruh barang-barang yang sering kita bolak-balik ambil. Misalnya apa ya? Kita sering pakai apa sih kalau lagi keluar? Oh, dompet. Misalnya kita perlu dompet. Sama apa lagi? AirPods. Ini masih muat tapi anggaplah kita jangan bawa segitu, ngapain juga bawa banyak-banyak gitu kan. Satu lagi misalnya kita taruh ND filter. Taruh extra baterai ya. Dan kita dapat tas kamera yang nggak kelihatan kayak tas kamera ya, karena sebenarnya emang bukan tas kamera. Lalu di bagian sampingnya juga masih ada threading yang bisa banget kita pakai untuk kita pakai untuk taruh botol minum misalnya gitu. Hop, atau bukan atau sih, mungkin sisi satunya lagi kita taruh permen gitu ya. Kan enak kali ya. Lalu taruh permen. Nah udah jadi begini. Terus kalau misalkan lagi nggak pengen jadiin ini tas kamera, bisa banget, ya udah tinggal keluarin aja nih lampu. Apa Rocky? Kenapa? Ada iklan lewat sebentar. Nih iklannya. Mau apa? Mau lihat tuh. Lagi rekam. Oh mau diinspeksi dulu. Nih lulus sensor gak? Coba. Ini tas Uniqlo namanya. Tahu. Udah ya. Nanti dulu. Jadi habis kita keluarin semua isinya. Misalnya mau apa? Kita mau jadi tas WFC gitu. Tas EDC. Nih sekalian nunjukin. Laptop 13 inch dipakein case. Kok miring ya? Bentar, benerin dulu. Ya, sangat-sangat muat dan masih banyak banget space. Dan sebenarnya kalau pengen bawa laptop sambil bawa kamera juga masih sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Cuman agak berat aja, agak menghilangkan esensi tas kecil gitu. Kalau udah pengen bawa barang berat ya aku bakal bawa backpack gitu kan. Jadi biasa sih ini untuk jadi salah satu aja paling ya, untuk antara bawa laptop atau untuk bawa kamera. Untuk daily everyday kamera bag udah. Nah ini kalau EDC gitu ya, WFC misalnya udah taruh laptop, hard disk, mouse, kita taruh di kompartemen kecil yang ada di sini. Agak nggak muat sih, tapi kalau mouse-nya lebih kecil daripada ini kan masuk mouse yang gede ya. Apalagi ya kalau UFC itu. Oh, chargernya belum. Charger kita masukin di bagian kecil sini misalnya. Terus mungkin nggak pengen konten banget, tapi takutnya pengen konten tiba-tiba. Ya udah nih bawa kamera kecil. Tinggal taruh set. Udah EDC carry. Udah ada minum, ada laptop, ada kamera kecil kalau tiba-tiba pengen konten. Ada ND filter dan baterai yang sebenarnya bisa kita keluarin. Essentials yang kita butuhin. Ada snack. Udah, tas kamera yang nggak kayak tas kamera. Jadi sekarang tas backpack kamera favoritku, tas backpack kamera yang nggak terlihat kayak tas kamera favoritku udah ada. Tas kamera sling bag yang nggak kayak tas kamera sling bag yang nggak kayak tas kamera favoritku sekarang udah ada juga. Yaudah, itu aja video kali ini. Semoga membantu. Sampai ketemu di video berikutnya.